Shalom, salam sadis, salam cuan ketunda lagi semalam ya. Aduh, udah dilihat hijau, lihatnya positif kemarin ya kan. Terus jam 2 pagi di sini, berarti di Indo jam 12 malam tiba-tiba dibanting turun ke 45.900 ya, naik balik ke 46 ya, $1.000 lah dia banting dari 47 berapa ratus dolar dia. Padahal seharusnya sentimen positif loh. Memang udah tahu, saya tahu kemarin itu malam bakal breakout. Ya, saya pikir breakout bakal ke atas karena kemarin itu sebenarnya ulang tahun BTC itu. BTC Network birthday itu. Ya, biasanya itu hijau gitu. Bajingan pause semalam dia banting itu, kurang asem. Aduh, ya udahlah. Cuan ketunda bentar ya. Sabar aja. Itu bakal market kembali ke hijau. Ini cuma latihan mental aja gitu ya. Udah inilah, pasang strategi sadis lagi ya. Sabar, disiplin. Ya mau gimana lagi. Kadang ini, kali ini miss, perhitungan saya miss ya. Saya pikir dia bakal hijau. Karena biasanya kalau kita lihat historinya, kalau BTC ulang tahun dia hijau itu. Nggak taunya semalam dibanting ya. Ya udahlah. Ini juga nanti trennya baru pembukaan market. Mungkin juga mereka ini juga sebab banyak yang belum masuk market ini ya, belum masuk market. Mungkin tunggu FOMC. Jadi market ini naik turun ini sebab bandar yang setel itu ya, exchange pos itu yang setel naik turun sebab ini gitu. Sebab belum banyak investor yang masuk gitu. Belum, mungkin mereka nunggu ini FOMC, pertemuan FOMC ya kan, nanti orang takut nih, keder udah merah kan, takut nggak ini kan, dia sengaja ini mental, dipukul mental ini, jadi kuatan mental kita. Tiba-tiba begitu FOMC nggak taunya nggak ada kabar apa-apa, cuma bahas langsung hijau lagi kayak hari itu, kena sekali gitu ya. Ini mungkin bakal gitu lagi, jadi sabar aja, yang udah beli nggak usah takut ya. Cuma tadi saya lihat BTC-nya overall minus 1,5% lah weekly-nya kalau kita lihat ya. Belum ini kalau dia mau naik cepet dia ini kan ya, jadi sabar. Jadi banyak yang begitu dam 1000 udah wah CL atau aduh ya, mungkin sub baru banyak ya. Begini, saya selalu ingatkan berkali-kali, kalau yang mentalnya belum siap di kripto, jangan ikutan dulu. Kalian belajar juga dulu lah ya. Supaya mau tahu itu kripto gimana, kan selalu saya katakan, basic kalian harus tahu, belajar dulu TA, technical analysis. Bukan TA-nya kalian cukup belajar untuk pahami histori. Begitu kalian tahu TA, kalian buka chartnya ya, itu BTC per tahun, lihat pergerakannya. Jadi di situ kalian tahu bulan apa bearishnya, bullishnya situ ya. Nggak mungkin tiap, saya udah terangin ini dari setahun lalu, nggak mungkin tiap saya udah nggak ini, kalian harus belajar sendiri gitu ya. Nggak mungkin juga video saya kalau mau nerangin ini berjam-jam gitu, nggak mungkin ya. Jadi kalian baca sendiri, itu karena untuk kalian sendiri, bukan untuk saya. Cuma saya udah kasih, istilahnya saya kasih kail, kalian pergi mancing ikannya ya. Jadi ya itu udah saya ini juga kan, saya udah subscriber lama, sudah tahu mau belajar TA itu, kalian udah saya kenalin channelnya si Kevin Saili ya kan. Nah kalian mau ininya banyak udah saya ini introduce. Paling nggak kalian TA itu nggak usah gimana kalian mau jago, nggak perlu. Kalian tahu baca history dulu, pergerakan Bitcoin selama dari ini ya kan, kalian buka per tahun, jadi kebaca gitu ya. Ada paling nggak ada satu pandangan buat kalian setelah kalian lihat historinya gitu ya kan. Nah selain itu TA supaya kalian ngerti kalian mau masuk di mana, kapan masuk, entry ya kan, TP-nya itu aja sih. Jadi saya nggak, paling nek saya kalau ditanya udah Om masuk di berapa, TP di berapa, saya paling nggak suka gitu ya. Jadi kalau cuan army di sini semua udah tahu, yang ikut saya udah lebih dari setahun, yang udah setahun udah tahu gitu ya, ataupun yang setengah tahun udah tahu lah. Jadi karena itu kalian punya trading, kalian punya invest gitu ya, kalian yang harus belajar gitu.
nggak mungkin saya swapin gitu ya. Jadi itu pertama. Di sini ini kalau istilahnya kita miss, namanya analisa, nggak ada yang 100% Anda hit. Jangankan saya, yang namanya udah pause juga ada masanya sangkut gitu. Cuma mereka nggak ada, mereka bukan orang Indo dikit-dikit sangkut karena mereka itu investor, nggak ada istilahnya sangkut. Nah, di sini juga saya seperti saya terapkan pada kalian, kan saya bilang jangan sangkut cuan yang tertunda. Kenapa? Ya itu memang konsep kalau kita invest berarti ketunda dulu nih cuannya gitu. Memang niat gua invest gitu. Ini yang sering komplain, yang ngeluh ini kebanyakan ya short trader, itu udah biasa gitu ya. Itu yang buat pusing sering gitu. Nah, jadi kembali kepada diri Anda. Kalau Anda seorang investor, kondisi gitu mah biasa, santai, tunggu aja pembalikan arah lagi ke atas gitu ya. Lagian baru awal tahun, baru hari keempat ini awal tahun ya. Jadi jangan takut gitu. Kalau takut, jangan dulu, jangan masuk market, istirahat dulu. Saya berkali-kali bilang siapa yang udah kena mental, istirahat, jangan paksakan ya, jangan paksakan. Karena buat saya nggak mau diganggu juga gitu, karena nanti efek ke saya nggak mau gitu ya. Maka saya selalu nutup hubungan gitu. Apa yang saya sampaikan itu aja, cukup kalian nonton dari YouTube, itu aja sih ya. Jadi kalau yang udah ketunda, sabar aja, ini market bentar lagi nanti pembalikan, sabar aja ya. Terus kalau kita lihat market hari ini ada sedikit negatif, berita Samsung tolak NFT itu ya, yang mereka bukan nolak apa, mereka nolak ini. Sekarang kan banyak sekali itu NFT gaming yang play to earn, mungkin ini efek sama gamer produk mereka kayaknya gitu, maka banyak yang mereka blok gitu ya. Bukan soal mereka against NFT, enggak sih, mereka pakai NFT, cuma dulu sebelum ini kan tahun ini aja NFT booming gitu, dulu nggak terlalu ini kan, padahal mereka TV-nya udah pakai NFT gitu, mereka punya gaming ini itu ya, cuma gaming TV gitu ya. Jadi itu aja yang ada ini. Terus ada beberapa koin juga lawan arus, saya lihat Phantom ya kan. Bukan ada event, tapi kayaknya YouTuber luar lagi bahas-bahas, beberapa saya lihat YouTuber luar yang agak pengaruh lagi bahas koin-koin ini, jadi lawan arus dia orang ini ya. Terus ini AMP agak naik juga tadi dikit. AMP rupanya ini Grayscale udah masukkan dia di Grayscale situ ya. Gantiin ini di ini. Yang DEX Bancor di-delist sama Grayscale, digeser gitu ya. Jadi AMP dimasukin, makanya agak naik positif dia. Sedangkan ada beberapa yang lawan arus ya, ini di berita aja positif, mereka lagi sedikit dibahas inilah sama YouTuber luar gitu ya. NIR protokol lawan ini NIR protokol, kalian harus keep watching ini, kayaknya pelan-pelan naik. Ini terakhir kan Mesari rilis ini yang di hall ini ngaruh sekali loh, sama dibahas sama YouTuber Koin Birau itu, jadi lagi naik dia NIR protokol ini ya. Karena banyak pos yang pegang juga NIR protokol ini. Ya. Jadi market hari ini gitu, kita lihat aja, mungkin pergerakannya itulah nunggu ini FOMC juga, cuma ada beberapa altcoin aja yang positif ya. Algorand naik, Chainlink ya kan, Atom, Cosmos juga dalam berapa hari ini walaupun merah dia lawan arus ya. Itu koin-koin ya biasalah, selalu ada gitu ya. Nanti begitu udah hijau dia pula merah gitu. Makanya jangan FOMO. Selalu saya ingatkan di koin ini jangan FOMO ya. Jadi buat yang ini sub
sub baru gitu di channel ini saya kasih ini istilah sadis itu, yaitu buat Cuan Army udah tahu kalau udah saya bilang sadis saat kondisi gitu ya, kita saat kena banting dikit ya sabar dulu, sabar disiplin ya, nanti pasti kejemput kok ya. Ini masih baru awal tahun, jangan cuma kebanting dikit udah panik gitu, jangan. Nah, kalau yang panik, yang mental belum siap, sebaiknya saya sarankan istirahat dulu lah, jangan ini, karena kripto ini pengaruh sekali ke mental gitu ya. Jangankan kalian, saya aja yang saya pernah bahas kan, kalau YouTuber aja banyak yang kena mental gitu, akhirnya istirahat ya kan, daripada dia pikir duit nggak seberapa di ini terus ya kan, akhirnya mending nggak istirahat. Itu aja. Ya mudah-mudahan lah dalam 2 hari ini sausnya udah balik tren hijau. Kita sabar aja dulu, lihat-lihat dia punya ini ya. Dan biasanya saya cek tadi itu biasanya Januari seringnya hijau gitu. Tapi saya rasa nggak hijau gimana, karena saya pernah bahas kan kalau dia tutup di bulan 12 merah, nggak sampai itu efeknya ke Januari kurang bagus gitu. Tapi kalaupun kurang bagus, kalaupun mau disetel hijau, ya paling nggak dia masih bisa naik dikit gitu ya kan. Masih misalnya akhir bulan dia naik 5%, 7% hijau masih mungkin gitu. Cuma ya masih harganya BTC misal kemarin terakhir tutup di 46 something atau 47 ya. Ya kan? Nah, misalnya nanti dia di bulan Januari, akhir Januari dia tutup di 50.000, 52.000 ya. Berarti dia plus Januari gitu, hijau, tapi ya persentasinya kecil gitu. Ya. Bisa kemungkinan di situ gitu. Ya kita lihatlah nanti gimana. Ikuti market ya, seperti saya bilang, yang penting kita hati-hati, kita nggak gegabah ya. Kalau yang kemarin udah masuk ya udah ini tunggu aja. Kalau yang belum masuk, mau masuk serok, nggak usah takut, ya, tunggulah. Atau yang masih mau nunggu wait and see silakan, karena dia masih sideways, sebenarnya masih di jalur sideway-nya ini, belum gimana ini, di antara di 46 47 di situ, dia punya range di situ ya, 47 something ya, antara 2000 lah, 2000 US dollar range-nya di situ mereka main, masih di situ aja. Jadi nggak usah takut, ini cuma turun dikit gitu udah panik ya, gimana mau ngadapin. Kalau yang udah pernah ngalamin dam Mei udah kuat, apalagi udah pernah ngalamin Mei, terus yang dam Juli ya kan, nah, itu udah ini. Kalau gini mana ada apa-apa ya, cuma santai sabar aja dikit ya. Cuma ya inilah namanya analisa, kadang ya kita miss. Nah, saya selalu ingatkan Dior jangan ikuti saya. Saya tahu banyak yang percaya dengan saya, tapi nggak bisa gitu. Kalian juga harus punya analisa sendiri gitu ya. Jadi tidak saling menyalahkan gitu ya. Karena jangankan saya, kalian ceklah datanya. Misalnya data on-chain aja kan, tanggal berapa pause serok, tanggal misalnya hari itu tanggal 4 itu di dump, itu tanggal 2, tanggal 3 masih ada pause yang serok berapa juta BTC. Itu apa sangkut itu? Ya kan? Tapi apakah mereka katakan? Enggak. Buat mereka kalau invest, mereka enggak katakan, mereka nunggu gitu. Ya, mereka karena long term. Kalau invest itu pola pandangan mereka paling enggak ada yang mid term ke long term gitu. Ya, antara mid term sama long term, enggak short term gitu. Oke? Jadi makanya nggak ada istilah kata sangkut. Saya sendiri di sini saya selalu bilang cuan tertunda, nggak ada istilah sangkut ya. Jadi mudah-mudahan buat subscriber baru paham gitu ya, nggak perlu saya ini ulang-ulang terus, capek kadang gitu ya. Pokoknya kalau udah kondisi gitu ya udah sabar aja dulu, nunggu pembalikan keadaan. Oke, jadi begitu aja video saya hari ini. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.